Di Myanmar, ternyata Islam pernah berjaya dalam sejarahnya. Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yuk guys, agama Islam di negeri Myanmar punya sejarah panjang. Para pedagang dari Arab dan Persia telah mengenalkan Islam sejak tahun 652 Masehi ke delta Sungai Irrawaddy, Myanmar. Sejak saat itu, Islam tumbuh dan berkembang di negeri yang dahulu bernama Burma ini guys. Yap, Islam juga dibawa oleh orang-orang etnis Hui dari China, tepatnya dari negeri Yunnan, salah satu provinsi Tiongkok yang terletak di sebelah utara negara Myanmar. Hingga sekarang masih banyak orang-orang keturunan Muslim dari Yunnan itu yang tinggal di Myanmar. Mereka di Myanmar disebut dengan etnis Pantais. Bila berbincang tentang Islam di Myanmar, biasanya kita langsung teringat dengan etnis Rohingya yang sangat dizalimi dan tertindas di bawah rezim junta militer Myanmar. Secara sistematis, etnis Rohingya yang beragama Islam ini mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah dan masyarakat mayoritas di negeri Myanmar. Tak jarang etnis Muslim lain di Myanmar seperti Kaman, Pantais maupun Zebardi dan juga India Muslim Myanmar juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil hanya karena mereka mempunyai kesamaan agama dengan etnis Rohingya. Padahal guys, dahulunya tak pernah ada masalah tentang Islam di Myanmar. Islam diterima dengan baik di Myanmar selama beratus-ratus tahun. Raja-raja Myanmar mengizinkan penduduk-penduduk Muslim untuk mendirikan masjid dan menjalankan ajaran agamanya di negeri ini. Orang-orang Muslim banyak yang menjadi pedagang, nelayan, dan juga tentara kerajaan. Alright guys, Myanmar adalah sebuah negara mayoritas beragama Buddha dan tidak sekuler. Populasi orang beragama Buddha sekitar 90% penduduk, orang Kristen sekitar 6%, dan orang Muslim mencapai sekitar 2 hingga 4%. Komunitas Muslim Burma secara umum merupakan komunitas pedagang dan peniaga yang cukup makmur secara ekonomi. Tapi mereka masih minim dalam pengembangan sumber daya manusianya dalam bidang-bidang profesional seperti pendidikan, sains, teknik, atau kedokteran. Namun ada juga beberapa mereka yang menjadi ahli hukum terkemuka di negeri ini. Kebijakan pemerintah Myanmar saat ini hanya mengakui 8 ras atau kelompok etnis nasional, yakni Bamar, Chin, Kachin, Kayin, Kayah, Mon, Rakhin, dan Shan. Etnis selain itu digolongkan sebagai orang luar atau imigran gelap, sebagaimana kasus yang menimpa Muslim Rohingya. Para ahli sejarah guys berpendapat bahwa kemunculan pertama umat Islam di Myanmar terjadi pada abad ke-7 ketika para pelancong Arab hendak menuju ke Tiongkok melalui jalur laut. Mereka singgah di Myanmar. Namun kemudian baru pada abad ke-9 Masehi umat Islam mulai menyebar secara signifikan di wilayah Myanmar, sebelum berdirinya Kekaisaran Burma pertama pada tahun 1055 Masehi oleh Raja Anorata. Para pelancong Muslim itu tiba di Myanmar melalui pantai Tanin Taryi. Sebagian besar mereka adalah pedagang, pengembara, pelaut, tawanan perang, dan lain-lain. Dan mereka tidak hanya orang Arab saja, namun juga Persia, Turki, India, China, ataupun Melayu. Tak jarang kemudian penduduk lokal atau tempatan juga turut masuk ke agama Islam. Meskipun agama Buddha adalah agama mayoritas di Myanmar, Muslim dari berbagai belahan dunia yang menetap di wilayah tersebut berbaur serta berkontribusi pada penyebaran agama Islam di antara mereka. Bahkan di masa lalu banyak Muslim yang mampu menduduki posisi kunci di negeri-negerinya.
terutama ketika Raja Anawrata yang mendirikan Kekaisaran Burma pada tahun 1055 memiliki unit militer Muslim dalam pasukannya dan pengawal pribadinya. Dia juga menunjuk putranya, yaitu seorang guru Arab Muslim bernama Rahman Khan yang kemudian menjadi gubernur di wilayah Bago. Banyak pengembara dan ahli sejarah dari Arab, Persia, Eropa maupun China mendokumentasikan penyebaran Muslim di Myanmar. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam salah satu catatan Tiongkok bahwa penduduk kota Pathein di Myanmar semuanya Muslim dan 3 raja Muslim India memerintahnya pada abad ke-13. Hadirnya Muslim di Myanmar guys juga berkaitan erat dengan Raja Myanmar Alingbaya yang menyerang negara-negara bagian India pada pertengahan abad ke-18. Saat itulah guys, Raja Malingbaya mendeportasi banyak Muslim India ke Myanmar sebagai tawanan perang pada periode sejarah yang terputus-putus. Selama pemerintahan Raja Baghdau, Myanmar menyerang kembali India dan menangkap hampir 20.000 Muslim yang semuanya kemudian diangkut dan akhirnya menetap di Myanmar. Karena itu, selain adanya migrasi, tawanan perang juga berkontribusi meningkatkan jumlah Muslim di Myanmar, terutama pada periode pendudukan Inggris di negeri itu. Di samping itu guys, pada abad ke-15 berdirilah kerajaan Merauke yang menguasai banyak kawasan yang saat ini menjadi wilayah Bangladesh dan Myanmar. Sejarahnya guys, Naramehla adalah seorang raja di Arakan, Myanmar. Dia menjadi raja pada tahun 1404, namun kemudian terusir pada tahun 1406. Ia tinggal di pengasingan di kawasan Bangladesh selama 24 tahun, baru kemudian dia mampu merebut kembali tahtanya pada tahun 1430 dengan dukungan militer dari Sultan Jalaluddin Muhammad Shah dari Kesultanan Bengal di Bangladesh. Dari tahun 1430 hingga 1531, Kerajaan Merauke ini menjadi wilayah protektorat Kesultanan Bengal atau Benggala, sehingga Raja Buddha Arakan ini beserta para pejabat pengadilan dan pemimpin militernya menyandang gelar khas dari Kesultanan Islam Bengal atau Benggala. Mata uang dinar dan dirham Benggala juga menjadi alat pembayaran yang sah di kawasan Arakan pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1784, raja dari etnis Bamar, Bodaupaya, menginvasi dan berhasil menaklukkan kerajaan Arakan. Lalu kemudian Inggris menganeksasi Arakan pada tahun 1826. Era penjajahan Inggris ini guys ditandai dengan arus besar masuknya orang-orang India Muslim ke Myanmar yang dijajah Inggris. Keturunan orang-orang India ini sekarang masuk dalam jajaran elit perekonomian Myanmar. Selanjutnya guys, nasib orang-orang Bengali Muslim India itu di Myanmar memburuk sejak Myanmar merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Mereka dianggap kaum minoritas yang bisa menyaingi ekonomi orang tempatan atau lokal. Perlakuan paling buruk menimpa kepada etnis Bengali Muslim yang tinggal di Arakan, negara bagian Rakhine yang disebut sebagai etnis Rohingya. Pada tahun 1982, pemerintahan junta militer Myanmar menerbitkan Undang-Undang Kewarganegaraan baru. Dalam undang-undang itu, Rohingya tak diakui sebagai satu dari 135 kelompok etnis di Myanmar. Sebagian besar orang-orang Rohingya pun kehilangan kewarganegaraan Myanmar. Padahal jumlah mereka mencapai jutaan orang dan mereka telah tinggal beratus-ratus tahun di sana. Mereka dianggap imigran gelap dari Bangladesh. Hak-hak asasi orang Rohingya untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak sangat dibatasi. Sementara itu, ketidakadilan di bidang hukum, politik, dan ekonomi terus terjadi pada etnis Rohingya.
kezaliman-kezaliman dan penindasan-penindasan terus menimpa etnis Rohingya hingga saat ini. Jutaan orang Rohingya terusir dari negerinya sendiri. Mereka banyak mengungsi di Bangladesh, Arab Saudi, Malaysia, dan lain-lain. Sementara yang masih tinggal di Arakan, negara bagian Rakhine Myanmar pun nasibnya juga sangat menyedihkan karena perlakuan yang sangat diskriminatif yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan Myanmar dan mayoritas penduduk Myanmar yang beragama Buddha. Itu tadi guys, kisah umat Islam di Myanmar yang sempat berjaya namun kini tertindas dan terzalimi. Thanks for watching ya guys, mohon koreksi bila ada kesalahan. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum.